Malang Nian nasib artis Jen Shalimar. Pasalnya sedan mewah miliknya ditabrak oleh sebuah taksi saat parkir di depan sebuah galeri ATM di kawasan Pondok Indah Selasa malam. Akibatnya bagian belakang mobil Jen remuk serta bahu kanannya mengalami cedera. Dan kecelakaan tersebut pun membuat terjadinya tabrakan beruntun. Seorang pengendara motor juga menabrak taksi tersebut. Dan seperti inilah mobil Jen yang mengalami kerusakan akibat tabrakan tersebut. Apa kau cari sendiri? Oke. Pokoknya nggak pakai baju mulu sih. Udah lamaan lah. Yuk. Setelah Pondok Indah Mall itu ada ATM drive-thru, nah itu kebetulan kita parkir di depannya gitu karena kelewatan pintu masuk ke ATM-nya itu kelewatan, jadi mau tidak mau ya sudahlah daripada mundur lagi parkirlah di situ, pasang hazard. Nggak berapa lama kemudian asistenku nyamperin, siapa yang mau turun, lagi nanya siapa yang mau turun biar saya dampingin, dia bilang gitu kan. Aku lagi mau buka seatbelt, tiba-tiba benturan kencang. Terjadi benturan kencang dan mobil dalam posisi di rem tangan. Jadi dan itu mobil sampai lompat saking kencangnya itu, kalau aku nggak menginjak rem pol itu mobilnya asistenku kena tabrak juga. Saya pikir motor karena nggak ada lampunya. Cuma kelihatan lampu satu aja, itu pun mati. Jadi motor nggak pakai lampu nih pasti. Begitu saya perjelas lagi ternyata mobil yang nabrak belakang itu. Dan setelah asistenku teriakin dari belakang, ternyata ada korban motor lagi di belakangnya. Gitu. Tapi karena aku refleks dan keadaan tanganku, makanya kenapa jadi retaknya di sini karena posisi tangan kanan tuh lagi di setir mau buka seat belt gitu. Karena kebentur itu akhirnya jadi ada retak gitu. Kabarnya merasa tidak terima atas insiden kecelakaan itu, Didi Mahardika sang kekasih yang tiba beberapa saat pasca tabrakan beruntun itu sempat marah dan menodongkan senjata api ke arah supir taksi yang menabrak mobil kekasihnya itu. Kabarnya Jen juga ikut memaki supir naas tersebut. Ditemui saat Jen diperiksa pihak kepolisian siang kemarin dalam pembuatan berkas acara pemeriksaan atau BAP-nya, Jen membantah dengan keras bila kekasihnya Didi telah menodongkan pistol ke supir taksi tersebut. Jen pun menceritakan kronologis kejadian itu. Orang yang naik motor korbannya gitu. Akhirnya saya muter ke belakang, saya masih liatin, Mas, saya ketok, turun, tanggung jawab tuh. Ini harus tanggung jawab, turun dong. Dia mah sambil telepon malah ngeliatin aja. Oh oke, lo sakit. Saya cuma bilang gitu, oke lo sakit. Saya nunggu Mas Didi datang. Saya nungguin karena keadaannya macet kan. Jadi saya ngeliatin dari jauh, nggak lama Mas Didi datang. Dia turun dari mobil, saya lambai-lambain tangan. Saya berdiri pas di samping jendela supir, jendela si supir ini yang lagi nelfon gitu loh. Dan itu lama loh, dia nelfon tuh lama, nggak turun-turun, nggak say sorry, nggak ngomong apa, nggak ada penjelasan apa-apa. Saya cuma berdiri gini doang, Mas Didi cuma nih, mana supirnya? Nih, saya cuma nunjuk doang. Nih ada di dalam. Mas Didi buka mau pintu supir kan, Mas cuma duduk gini doang, Mas turun, tanggung jawab dong, jangan di mobil nelfon siapa, anak buah, digituin sama Mas Didi. Mas Didi malah disemprot, dimaki sama si supir ini. Begitu pemberitaannya keluar, katanya Mas Didi ngobong apa segala macam. Kita korban, kita ngebantu korban tuh malah kita yang jadi dibelokin beritanya kemana-mana gitu. Nah ini mengklarifikasi bahwa tidak ada yang namanya, tadi juga Pak Demin udah sempat ngomong, udah sempat ngasih penjelasan bahwa tidak ada penodongan, tidak ada kekerasan, tidak ada apa-apa sama sekali. Ini cuma kecelakaan biasa. Pihak Polres Jakarta Selatan pun yang menangani kasus kecelakaan ini memastikan jika penyebab kecelakaan ini akibat sopir taksi yang mengantuk. Jen yang merasa telah dirugikan dan menderita luka dalam pada bahu kanannya menjamin jika tidak ada perdamaian antara dirinya dengan pelaku penabrak mobilnya. Ya, hasil pemeriksaan awal ngantuk. Perlu memeriksa saksi-saksi, baru kita ke depan bahwa kecelakaan itu pembuktian juga. Kita nanti kan itu saudari Jenny barusan membuat LP, laporan polisi. Nanti kita tindak lanjutin langkah-langkah olah TKP, ya. Lanjut kita nyari saksi-saksi.
nanti kita untuk melengkapi penyidikan, baru kita nanti menetapkan siapa yang jadi tersangka. Artinya tidak ada perdamaian, ya, proses tetap berjalan. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Inilah yang bisa menggambarkan kondisi Jen saat ini. Bagian belakang mobilnya hancur, Jen juga harus rela menahan sakit kalau bahu kanannya juga retak. Tak cukup sampai di situ, kabarnya menyebutkan kalau dirinya dan Didi melakukan aksi penodongan, dikhawatirkan Jen membuat citra buruk dirinya, apalagi sang kekasih merupakan cucu Presiden pertama Republik Indonesia, karena tak sepantasnya seorang anak pembesar negeri melakukan tindakan kekerasan. Apalagi kini hubungan Jen dengan keluarga besar Didi tengah dibangun. Itu terlihat ketika Jen ditemani sang bunda serta Didi hadir dalam acara tahlilan almarhum Taufik Kemas di Jalan Tengku Umar beberapa hari lalu. Lantas akankah berita ini akan memperburuk citra Jen di mata calon mertuanya? Kok jadi terkesannya kok malah jadi saya yang jadi penyebab kecelakaannya nih gitu loh. Nah itu yang bikin saya kesal. Kalau untuk menuntut sendiri sih enggak, saya orangnya legowo aja kok. Maksudnya ya itu tadi bencana atau apa ya, ini kan istilahnya ini kan musibah, jadi bisa terjadi sama siapa aja kapanpun, itu nggak bisa diprediksi. Saya hanya ya yang penting ada solusi terbaik dari permasalahan ini supaya nggak dipelintir-pelintir beritanya. Itu hal yang istilahnya tidak ada tapi diada-adain kan gitu. Ya ke depan aja, makanya di sini kan saya sama Pak Timin kan mengklarifikasi. Mungkin di awal kan Pak Timin sudah memberikan penjelasan bahwa tidak ada, memang tidak ada gitu. Dan saya juga membantu mengklarifikasi bahwa tidak ada sama sekali, entah itu penodongan kayak atau pengancaman dan lain sebagainya, itu nggak ada. Si supir itu menyatakan saya ditodong, saya gini. Saya cuma katakan, Anda sudah melempar satu isu yang sangat merugikan klien kami, ya, berserta nama keluarganya. Tapi tolong pertanggungjawabkan apa yang Anda sudah sampaikan di media, yang cenderung tendensinya sangat merugikan nama baik, ya, baik dari pihak Mbak Jen Salimar maupun Mas Didi Soekarno dan keluarga besarnya.